Engkau Bapa mengenal setiap hati kami. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Biar hati kami, mata kami, hidup kami tertuju sepenuhnya kepada-Mu, Bapa yang
Biarlah kuasa menguatkan setiap hati kami ya Tuhan. Kuatkan dasar kebenaran. Biar hanya pada rancangan bagi kami Tuhan.
turun atas kami semua. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau belajar firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman. Biarlah kebenaran itu yang kami kerjakan dalam setiap saat Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap rancangan-rancangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk berjalan sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami tangkingkan dunia kekelaman tertarik jurang maut. Hingga hari penghakiman Bapa tiba, kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Jadikan hamba juru bicara lancar di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Nya bekerja dalam kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Iya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 23. Kitab Mazmur 139 ayat yang ke-23. Ya, saya akan bacakan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Saya ulangi sekali lagi. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Haleluya. Amin saudara. Halo. Amin. Haleluya. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Dalam Mazmur 139 itu dikatakan, selidikilah aku, ya Allah. Kalau kita perhatikan baik-baik, Raja Daud berkata dia ingin Tuhan menyelidiki pikiran-pikirannya yang khawatir, pikiran-pikirannya yang cemas. Ya, di situ cemas tentang sesuatu berarti khawatir tentang sesuatu. Lalu masih cemas hari ini? Masih kita khawatir tentang di hari-hari ini? Tentang tidak punya duit, tentang makan, tentang minum, tentang pakai, segala sesuatu kita khawatir. Nah, kita akan bahas ini. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang khawatir, dia tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Orang yang cemas, hanya karena cemas terlintas dalam hati kita, mulai membuat kita gundah gulana, mulai membuat kita rasanya tidak percaya, mulai membuat kita dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang melayang ke dalam dunia ini. Entah
kita ada di sini tapi pikiran kita tidak ada di sini, hati kita tidak ada. Kita berpikir jauh yang tidak perlu seharusnya kita pikirkan, tapi itu yang kita cemaskan, itu yang kita khawatir. Bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana suami saya, bagaimana orang-orang di rumah. Kita khawatir setiap saat. Tuhan bilang jangan khawatir. Ya, Tuhan berkata jangan khawatir. Tetapi tetap aja sudah bilang jangan khawatir. Tuhan bilang serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya kita masih berpikir sudah serahkan. Kita bilang kita sudah serahkan, tapi kita masih berpikir terus. Apa itu sudah serahkan? Kita belum menyerahkan sepenuhnya. Dan firman Tuhan berkata pada pagi hari ini buat kita semua, supaya kita jangan khawatir tentang apapun juga. Coba kita lihat dalam Matius 6 ayat 26. Di situ berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam bumi, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita lompat ke ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir tentang akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Ayat 30, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Kita kurang percaya berarti kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita kurang percaya berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Sedikit saja Tuhan mau kita percaya Dia 100%. Ya, 1% saja kita tidak percaya berarti apa? Itu menghancurkan diri kita. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan berarti seluruh hidup bergantung sama Tuhan. Tidak lagi bergantung sama persoalan, tidak lagi bergantung dengan masalah-masalah kita. Ya, tidak perlu kita pikirkan. Tuhan berkata demikian. Janji Tuhan harusnya menjauhkan kita dari khawatir. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan kita khawatir tentang keuangan. Walaupun hari-hari ini kita sulit, walaupun hari-hari ini kita susah, tetapi Tuhan mau kita mempercayakan seluruh perekonomian kita, seluruh keuangan kita, seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Kalau kita serahkan semua, kita tidak khawatir tentang apapun juga. Apapun itu, keuangan, makan, minum, dan semua pakaian kita tidak akan khawatir. Tadi firman Tuhan berkata, kalau bunga di ladang aja Tuhan dandani begitu rupa. Salomo dengan begitu gaya kemewahannya, dengan begitu hebatnya, dia tidak bisa untuk sama seperti apa yang Tuhan dandani bunga bakung di ladang. Nah, itu yang terjadi. Ya, di situ dikatakan apa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, apa yang perlu kita khawatir? Apa yang perlu kita cemaskan lagi? Mau cemas tentang hidup ini, mau cemas tentang anak kita, mau cemas tentang keluarga kita, tidak perlu. Yang harus kita serahkan sama Tuhan
Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, berarti kita mempercayai Dia 100% memimpin hidup kita. Kita menyerahkan 100% untuk Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita, Tuhan bawa kita keluar dari setiap masalah kita, keluar dari setiap persoalan kita. Dia di situ dikatakan, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, seringkali ibu khawatir. Begitu uang makin menipis di rumah, uang belanja makin berkurang, mulai bingung. Kalau saya di rumah, istri bilang begini, Nani bilang, kasih ingat saja deh, ini udah gak ada, itu udah gak ada, dan perlu diisi kembali. Rekening saya ada 100.000, di bawah 100.000. Kalau sudah berkata sekali, 2 kali, berarti kita sebagai suami harus mengerti. Amin. Harus mengerti. Ibu pasti ketawa semua. Harus mengerti. Itu perlu diisi kembali. Ya, rekeningnya perlu diisi kembali. Ya, jangan tunda. Kalau ada di rekening langsung ditransfer. Supaya apa? Istri tetap senyum. Oh, ternyata. Karena dia memikirkan banyak hal. Dia mesti beli cabai, beli sayur, beli segala macam. Harus dia mikirkan. Dia mengelolakan dana yang ada untuk apa? Kita semua bisa nikmati, kita semua bisa makan, kita semua bisa minum yang enak, pakai yang enak. Itu luar biasa. Jadi yang sudah punya istri, sudah punya suami, mari percayakanlah mereka untuk mengelola. Yang belum punya, doakan. Ya, Tommy senyum-senyum di belakang. Oh, saya senyum-senyum saja. Oke, nah kita lanjut. Di situ dikatakan apa? Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, terus dikatakan apa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu. Tetapi Dia ada beserta dengan kita. Dia mendukung kita, Dia menopang kita. Terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Hanya Tuhan mau kita percaya saja. Ketika kita bilang percaya saja, ini berat. Ya, apa kita harus kenyang karena percaya saja? Itu yang sering saya dengar. Kita pasti kenyang. Kenapa? Tuhan sudah berjanji. Dia akan memberikan kita. Dia yang akan memimpin kita. Dia yang akan menuntun kita. Dia menjaga kita. Dia pelihara kita. Kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti cemas? Itu yang sering dipikirkan banyak orang. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dia menumpukan begitu banyak harta, tapi itu masih kurang. Dia menumpukan begitu banyak duit, tetapi itu buat dia masih kurang. Sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk beribadah. Sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk datang mencari Tuhan. Sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk baca firman. Ini yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita di sini bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Katakan di samping kiri kanan, kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Di situ dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan membiarkan kita.
Ya, Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan, Dia tidak akan membiarkan kita tidak telanjang, Dia tidak akan membiarkan kita kehausan. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Bapak Ibu tahu apa yang mereka keluar dari tanah Mesir yang mereka gunakan, pakaian, sepatu yang mereka gunakan, sandal yang mereka gunakan, itu tidak pernah rusak. Berapa tahun? Mereka kenakan 40 tahun ada di padang gurun. Mereka keliling sana kemari, bolak-balik, tetap selama 40 tahun apa yang mereka punya, apa yang mereka kenakan itu tidak pernah rusak. Sekarang kita pakai barang aja, pakaian, baju kita, kemeja kita, celana kita, pasti akan setahun 2 tahun pasti udah rusak. Kita mesti ganti. Hanya karena badan bentuk tubuh kita mulai melar atau bagaimana, kita mesti ganti. Begitu kita kurus juga, tetap kita mesti ganti. Karena nggak mungkin kita pakaian kita yang gede. Amin. Nah, itu yang terjadi. Tuhan bilang Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia tidak akan membiarkan kita tidak makan, tidak minum, tidak lagi. Kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti cemas? Kenapa kita mesti bingung hari-hari? Gak perlu kita bingung. Tenang. Tuhan suruh kita diam dan tenang supaya kita bisa berdoa. Fokus kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, berarti apa? Jangan kita khawatir lagi. Jangan kita bimbang lagi. Tapi Tuhan mau kita tetap percaya sama Tuhan. Coba kita lihat dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, perhatikan di situ. Di sini dikatakan bahwa ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita adalah orang yang tidak khawatir. Kenapa? Orang yang tidak khawatir berarti orang yang percaya dengan Tuhan. Dia menaruh seluruh harapannya, dia menaruh seluruh hidupnya, dia menaruh seluruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti membuat kita kenyang. Amin. Amin. Nah, pagi-hari ini kita perhatikan baik-baik supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Ya, di situ dikatakan apa? Dan yang tidak mengalami, ya, ayat 7. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita percaya dengan Tuhan, kita dekat dengan sumber berkat. Amin. Tuhan menggambarkan seperti pohon yang akarnya ada di tepi batang air, tepi sungai. Akarnya merambat, mencari makannya tidak susah, dan pohon itu terus bertumbuh dengan baik, daunnya tetap hijau dan menghasilkan buahnya tetap. Dan ini luar biasa. Tuhan menggambarkan bahwa kita ketika kita menempel dengan Tuhan, kita menempel dalam berkat Tuhan, kita menempel dengan segala yang Tuhan berikan. Amin. Nah,
Kalau kita sudah mengerti, di situ dikatakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam tahun-tahun kering dia tidak pusing, dia tidak khawatir, dia tidak bingung. Karena apa? Dia nempel terus dengan berkat Tuhan. Dia nempel terus dengan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan kita. Karena apa? Kita nempel dengan Tuhan. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Coba Bapak Ibu angkat jari, coba colok mata, biji mata. Bisa nggak kira-kira? Nggak akan bisa. Kenapa? Begitu dekat, ada sesuatu yang mendekat dalam bola mata kita. Kalau pak mata kita pasti ada perlindungan. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan menggambarkan ini kepada kita supaya kita mengerti bahwa kita dipelihara, kita dijaga, ya, kita dijaga dengan benar. Dan Tuhan tidak membiarkan kita dan Dia tidak meninggalkan kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita cemas. Kalau kita sudah mencemaskan, berarti apa? Kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Lama-lama kita akan meninggalkan Tuhan. Mulai karena kita mulai sibuk dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Periksa kembali firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari supaya apa? Kita tahu isi hati Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau sesungguhnya dari hidup kita, sehingga kita melangkah dalam kemenangan dan kemenangan. Ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai biji mata Tuhan. Karena kita dalam pemeliharaan, kita dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Di situ dikatakan apa? Yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang percaya dengan Tuhan, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah bilang tidak menghasilkan buah. Buah-buah kebenaran itu ada dalam kita. Ketika perkataan kita itu membuat orang di sekeliling kita merasakan, mendapatkan kekuatan baru. Ya, orang melihat ada buah-buah yang luar biasa keluar dari perkataan kita, dari hidup kita, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan kita menampilkan muka yang masam, muka yang tidak ada senyum. Nah, ini tidak boleh. Dimanapun kita berada, berikan senyuman yang terbaik. Bahkan musuh kita pun, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri akan mendamaikan kalau kita rajin berbuat baik. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan ajarkan kita supaya kita kembali kepada firman Tuhan, kembali, dan kita tidak khawatir tentang apapun juga, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara kita. Kekhawatiran kita harus kita serahkan sama Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan, ya. Di situ dikatakan bahwa apa? Coba kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Di situ dia katakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, kalau Tuhan bilang serahkan, kenapa kita tidak menyerahkan sepenuhnya? Kenapa kita tidak menyerahkan masalah kita sepenuhnya sama Tuhan?
Kenapa kita masih terus berpikir dan terus berpikir, sampai malam juga kita nggak bisa tidur, hanya berpikir dengan persoalan kita, hanya berpikir tentang kekhawatiran. Padahal firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau Tuhan sudah berkata Dia yang memelihara kita, kenapa kita mesti takut? Ya, kenapa kita mesti cemas dengan setiap persoalan yang kita hadapi? Tuhan mau kita serahkan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau supaya kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, percaya, jangan lagi kita mikir. Tuhan mau tidak lagi kita ambil bagian. Kalau saya sudah menyerahkan sesuatu kepada saudara, berarti itu bukan lagi urusan saya. Amin. Hal yang simpel. Bukan lagi itu menjadi barang, itu bukan lagi menjadi urusan saya, tapi itu sudah menjadi urusan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah terima, itu menjadi urusan Bapak Ibu dan menjadi milik daripada Bapak Ibu. Nah, begitu pun kalau kita sudah serahkan sama Tuhan persoalan kita, masalah kita sama Tuhan, berarti itu bukan lagi masalah kita, itu menjadi masalah Tuhan. Amin. Ya, kalau sudah menjadi masalah Tuhan, biarkan Tuhan yang ambil alih, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang memulihkan, biarkan Tuhan sendirian memprosesnya bagi kita, sehingga kita akan melihat segala perkara. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, kita menang, tanggung kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Berarti Tuhan mau supaya hari ini kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu cemas tentang apapun juga. Tuhan mau supaya hidup kita berkemenangan setiap saat. Hidup kita berkemenangan dalam setiap saat. Sehingga kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan kita luar biasa. Pembelaan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita mesti cemas? Iya, kita lihat lagi, masih ada beberapa ayat. Nah, di situ tadi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, berarti kita menjauhkan diri kita dari kekhawatiran. Haleluya. Kita lihat coba dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Perhatikan di situ kata-katanya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Siapa komandan kita? Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau komandan kita bilang kita tidak usah khawatir, berarti kita tidak usah khawatir. Dia prajurit tidak memusingkan diri. Karena apa? Segala fasilitas sudah ditanggung. Kenapa kita mesti pusing? Dia makan minum, dia hanya tinggal angkat senjata dan berjuang. Ikut komandannya dan berjuang. Dia percaya bahwa kalau dia ikut Tuhan, berarti Tuhan akan pelihara.
walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah. Ya, banyak orang berkata begini, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin masalahnya begitu banyak. Bertubi-tubi datang silih berganti. Ya, karena Tuhan melatih kita untuk menjadi dewasa. Ya, iman kita menjadi dewasa, kerohanian kita menjadi dewasa. Supaya apa? Kita kuat dalam menghadapi segala tantangan, segala perkara. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, iya, kita sudah percayakan seluruh hidup kita sama Tuhan, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Dan di situ keputusan yang kita ambil, kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan, pasti masalah bertubi-tubi datang. Dan Tuhan menguji supaya apa? Hati kita ini benar atau tidak. Atau kita masih mengingat masa lalu. Kenapa? Tuhan memutar bangsa Israel hanya di padang gurun selama 40 tahun supaya apa? Mereka berkenan kepada Tuhan. Hati mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kenyataannya mereka tidak demikian. Ya. Kenyataannya apa yang terjadi dengan mereka selama 40 tahun? Di situ dibawa mutar-mutar keliling-keliling. Tuhan membuat mereka supaya apa? Mereka sungguh-sungguh menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Tetapi generasi yang keluar dari tanah Mesir tidak gampang. Karena apa? Mereka sudah bertahun-tahun ada di tanah Mesir dan mereka sudah hidup nyaman, sudah hidup enak di tanah Mesir, dan mereka disuruh datang kepada Tuhan susah. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, yang mereka mulai cemas, mereka mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tuhan. Akhirnya apa? Mereka semua harus tinggal di padang gurun. Itu yang terjadi. Mereka semua harus tinggal di padang gurun. Hanya tinggal Yosua dan Kaleb yang membawa umat Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Begitupun satu gambaran bahwa Tuhan mau kita punya hati seperti Yosua dan Kaleb, membawa umat Tuhan percaya sama Tuhan dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Ya, sering kita terpengaruh dengan kondisi yang ada. Kita bukan bunglon, tetapi kita adalah anak Tuhan. Amin. Jadi kalau bunglon itu bisa berubah, kalau daunnya hijau, pohonnya begitu rimbun, dia akan menyamar sebagai kulit pohon. Nah, begitu dia ada di atas daun, warnanya menjadi hijau. Jadi orang tidak gampang kenal. Tetapi kita bukan bunglon. Ya, kita adalah anak Tuhan, anak-anak yang percaya sama Tuhan, biji mata Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan kita akan melihat segala hal pasti terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang indah yang Tuhan mau supaya itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Iya. Ya. Ketika ia tidak mempercayai Tuhan, ia mengatakan bahwa Tuhan tidak baik dan sempurna. Ia tidak mengizinkan Tuhan untuk bertata dalam hidupnya atau di dunia ini. Mintalah Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikiran kita. Dia dapat melihat di mana ada kekhawatiran dan ketakutan di hati kita. Dia juga dapat memberi kita kedamaian yang dibutuhkan untuk mengatasi kekhawatiran itu. Jangan biarkan ada hal-hal yang menyakiti
menyakitkan ditemukan di dalam hatimu, izinkan Yesus untuk menyingkirkannya hari ini. Amin. Izinkan Tuhan untuk menyingkirkan kekhawatiran, kecemasan di dalam hati kita. Minta Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikiran kita, supaya apa? Kita benar di hadapan Tuhan. Serahkan itu semua sama Tuhan. Amin. Mari boleh. Ya, jadi kalau firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, supaya apa? Kita menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita menyelidiki hati. Minta Tuhan untuk menyelidiki hati. Di mana ada kecemasan, di mana ada masalah dengan hati kita, itu biarkan, minta Tuhan angkat itu daripada kita. Tuhan gantikan dengan sukacita, Tuhan ganti dengan damai sejahtera. Kenapa Bapak Gembala sering bilang, mari kita cek dan dicek hati kita. Sebelum kita istirahat malam, kita cek kembali, kita cek dan dicek kembali hati kita. Apakah hati kita bermasalah sepanjang hari ini? Kita ingat-ingat lagi apa yang terjadi sepanjang hari. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, kita cepat kita selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga itu tidak berlarut-larut dan tinggal dalam hati kita dan membuat hati kita mulai merasa tidak percaya sama Tuhan. Dan kita mulai berkata bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Kita mulai menyalahkan. Ini tidak boleh terjadi di antara kita sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita melihat, kita menjadi kuat dari hari ke hari. Semakin kita percaya dengan Tuhan, semakin kita dibawa untuk apa? Naik pada level yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Iman kita bukanlah iman yang tinggal tetap, tetapi iman yang semakin dewasa. Nah, semakin dewasa, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Tapi jangan kita lihat itu sebagai masalah, tetapi kita lihat itu sebagai ujian daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab ini. Firman Tuhan berkata, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiran. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih para firman dalam hati kami. Jadikan itu rema-remata bagi kami. Jadikan firman itu firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan. Kebenaran itu yang memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Firman-Mu berkata kepada kami, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiran. Kami sendiri tidak mengenal diri kami secara pribadi. Engkau begitu mengenal kami jauh lebih dari kami sendiri. Mari Tuhan, selidiki hati kami, ruang-ruang hati kami, di mana ada kecemasan, di mana ada kekhawatiran. Tuhan, angkat itu daripada kami. Engkau angkat dan Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saya berikan waktu beberapa saat buat Bapak Ibu semua. Kita semua yang ada di tempat ini, mari kita uji hati kita, kita selidiki hati kita. Apa hati kita ada bermasalah, ada kecemasan,
ada kekhawatiran dalam hati kita. Hari ini Tuhan mau angkat itu semua daripada kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kita. Dia yang menjaga kita. Dia yang melindungi. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami bawa setiap persoalan hidup kami. Kami bawa setiap masalah keluarga. Kami bawa setiap persoalan kami ke dalam tangan kasih. Angkat itu daripada kami. Dan Engkau berikan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan. Mengalir dan melimpah dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Pujilah Tuhan.
biarlah Tuhan Engkau yang bekerja dengan ajaib, Engkau yang bekerja dengan dahsyatnya Tuhan. Engkau merubah kecemasan menjadi sukacita, kekhawatiran menjadi damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, taruh firman-Mu dalam hati kami dan pimpin kami, tuntun kami terus. Engkau berjanji tidak akan membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, bahkan Engkau ada beserta dengan kami dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap persoalan hidup kami Tuhan. Engkau telah angkat itu daripada kami dan Engkau gantikan Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah yang tidak bisa hadir Tuhan, dengan berbagai macam kesibukan kami serahkan dalam tangan. Tuhan ambil alih dan Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami mengangkat setiap persembahan kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Frankie yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan umur setahun baginya. Bapak berkati dia dengan luar biasa. Bapak nyatakan kuasa dan pemulihan atasnya di dalam nama Yesus. Terima kasih, biarlah sukacita Tuhan mengalir dalam hidupnya Tuhan. Pimpin dan tuntun dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar itu, Kau simpan di dalam hati kami, dan biarlah Kau pimpin dalam setiap langkah hidup kami. Hari demi hari kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Engkau memberkati kami semua dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib di tengah kami semua di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan
Kami juga teringat firman Tuhan, Engkau berkati dia juga dengan luar biasa matanya Tuhan. Engkau jamah bagian-bagian matanya, kalau matanya kena glaukoma Tuhan. Kami percaya bahwa Bapa sanggup, Tuhan Yesus sanggup, oleh bilur-bilur dia menjadi sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Bagi yang lain juga kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau bangkitkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan semangat yang baru, kesehatan yang luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu para pemimpin-pemimpin bangsa kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih mereka, pimpin mereka, tuntun mereka dalam segala aktivitas mereka, apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal di dalam nama Yesus, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Baik Bapak Prabowo, Bapak Gibran Tuhan, mereka sebagai pemimpin-pemimpin kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan juga para pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan, berkati mereka dengan luar biasa juga di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan juga Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini, yang tidak bisa hadir juga Tuhan, memberkati di dalam nama Yesus. Dan biar damai sejahtera Tuhan melingkupi kami semua, sukacita Tuhan ada beserta dengan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Salam, selamat hari Minggu.